Bayangkan sebuah bangsa yang di tengah kobaran perang justru memilih menghidupkan kembali tradisi lama. Bukan dengan senjata baru, bukan pula hanya mengandalkan ancaman nuklir, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih menggetarkan hati rakyatnya. Di Rusia, anak-anak para pejabat tinggi, para jenderal bahkan orang nomor satu negara, tidak bersembunyi di balik tembok istana. Mereka justru maju ke garis depan. Sejak zaman Uni Soviet, hal ini sudah menjadi tradisi. Stalin sendiri mengirim putranya ke medan tempur. Satu gugur di penjara Nazi, satu lagi jatuh saat menerbangkan pesawat serbu. Dan itu bukan sekadar cerita sejarah. Hari ini, di konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung padam, tradisi itu dihidupkan kembali. Nama-nama besar terdengar. Jenderal Maslov yang mengirim kedua putrinya ke garis depan. Ramzan Kadyrov, sekutu paling loyal Putin, bahkan melepas 3 putranya yang masih belia ke medan perang. Satu di antaranya baru berusia 14 tahun. Dan yang paling menyayat hati, putra Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Ketika terjebak di garis terdepan, kehabisan peluru tanpa jalan keluar, ia berteriak lantang, "Arahkan tembakan ke posisi saya!" Ledakan itu merenggut nyawanya, tapi juga menewaskan ratusan musuh. Pengorbanan yang langsung menggetarkan seluruh Rusia. Lebih dari 100 anak pejabat tinggi kini tercatat berada di garis depan. Mereka ingin membuktikan, perang ini bukan sekadar untuk kekuasaan, bukan permainan elit, tapi pertaruhan harga diri bangsa. Dan ketika kabar ini menyebar, rakyat Rusia merasa kalau anak mereka saja rela maju, maka kita pun tak boleh gentah. Kontras dengan itu, di sisi lain, banyak pejabat Ukraina justru mengevakuasi anak-anaknya ke Eropa atau Amerika. Ada yang bahkan memperjualbelikan senjata, memperkaya diri di tengah penderitaan pasukan sendiri. Inilah dua wajah perang yang berbeda. Di satu pihak, pengorbanan. Di pihak lain, pelarian. Dan mungkin disinilah letak rahasia mengapa Rusia masih sanggup bertahan, bahkan menyerang balik di perang yang seolah tiada akhir ini.